Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa informasi dari Fabrizio Romano dan juga Give Me Sport yang akan sampaikan ya, gue informasikan, dan seperti biasa akan dibahas secara ringan amatiran. Semoga semuanya sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, jangan judol ya. Selama pembicaraan terkait dengan Jadon Sancho, Juventus ini membuka pintu untuk potensi kesepakatan pertukaran ya. Manchester United diinformasikan kalau Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, dan juga Timothy Weah ini tersedia. Namun Manchester United tidak memberikan respon terkait dengan request ya di tahap ini. Juventus tidak ada masalah untuk membayar biaya transfer, tapi tidak ingin membayar gaji penuh dari Jadon Sancho. Ya, ini permasalahan dengan manajemen sebelumnya di mana memberikan gaji yang terlalu tinggi, dan inilah menurut gue pembelajaran sangat penting sekali ya, bahwa mendatangkan pemain ini tidak penting cepat-cepatan, tidak penting juga pemain ini bagus kita datangkan, enggak. Kalau hanya itu saja ya tidak belajar jadi dari apa yang terjadi selama 5-10 tahun belakangan ini. Bahkan harga harus pas, gaji pun juga demikian. Timing kapan didatangkannya, artinya jangan terlalu berlarut, ini juga penting. Ini jauh lebih penting dari cepat-cepatan. Yang penting cepat, yang penting datang. Itu saja untuk menandingi misalnya kegiatan transfer dari klub-klub lain. Menurut gue tidak demikian. Jadon Sancho ini pelajaran penting sekali bahwa hal skill, cuplikan-cuplikan video ini tidak menjadi jaminan. Karakter yang sering sekali tidak muncul di pemberitaan, tidak muncul di cuplikan-cuplikan, ini memegang peranan yang juga tidak kalah pentingnya terkait dengan pemain yang diincar. Dan ini yang terjadi dengan Jadon Sancho ya. Ada beberapa klub yang berminat tapi selalu mengalami kesulitan dengan gajinya. Chelsea demikian, Juventus yang juga terbuka untuk membayar biaya transfer, tapi ternyata gaji dari Jadon Sancho ini menjadi tantangan. Dan informasi mengenai pemain yang ingin dicantumkan untuk ditukar ya, ada Dusan Vlahovic, Douglas Luiz maupun Timothy Weah, Manchester United tidak memberikan respon terkait dengan tersebut. Artinya apa? Menurut gue secara ringan amatiran, memang fans tentu saja memiliki pendapat tentang pemain A, pemain B yang dianggap cocok atau tidak cocok untuk Manchester United. Apapun itu bebas. Tapi menurut gue begini, gue melihat ada pergerakan yang berbeda dari Manchester United, manajemen Manchester United, tim teknis Manchester United. Apa? Mereka memiliki target yang spesifik. Jadi mereka tidak random. Nanti insya Allah gue juga akan bacakan ada beberapa informasi lainnya ya, yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Tapi mereka tidak random. Artinya ada pemain mungkin bagus atau seperti apa di klub. Tapi kalau di klub yang saat ini ya, tapi kalau dinilai memang profilnya tidak cocok, mereka tidak datangkan. Saya tidak seperti itu. Mungkin di kompetisi negara lain atau seperti apa ada klub-klub yang seperti itu ya, tapi Manchester United ini nampaknya berbeda pergerakannya menurut gue. Ini dari yang gue amati atau gue analisa secara ringan amatiran. Karena kalau dikatakan ya, misalnya Douglas Luiz, pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, Dusan Vlahovic pun juga penyerang yang cukup di Serie A, Timothy Weah memiliki potensi. Tapi sekali lagi, sistem Manchester United ini juga melihat profil yang pas dengan sistem yang ingin dimainkan. Kalau memang dinilai tidak cocok, Manchester United tidak mengambil resiko ya. Karena ketika pemain secara ini pemain bagus datangkan saja, dan itu kan ada resiko dari sisi finansial paling tidak. Ketika didatangkan dengan misalnya gaji ataupun biaya transfer, ini kan juga ada resiko di sana. Melepas Jadon Sancho, tapi bukan berarti terus bisa dengan pemain manapun. Yang penting ada pemain yang masuk untuk menggantikan Jadon Sancho. Menurut gue tidak seperti itu. Itu gaya dari Manchester United di manajemen sebelumnya menurut gue ya. Kalau memang cocok profilnya ya mungkin bisa dilakukan swap deal, pertukaran. Tapi ketika tidak ya Manchester United menurut gue lebih bagus untuk berusaha untuk bernegosiasi dengan gaya yang lain ya, misalnya peminjaman atau mungkin transfer permanen. Dan saat ini memang untuk Jadon Sancho permasalahan utama bukan terkait dengan biaya transfer atau seperti apa dari klub yang berminat, tapi dari biaya gaji sang pemain ya. Kabar lain dari Foot Mercato menginformasikan bahwa Manchester United ini mengincar ya gelandang PSG Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, gue lupa kayaknya sempat dikaitkan beberapa tahun yang lalu, tapi gue nggak yakin ya kabar ini akurat.
mungkin hanya sekedar rumor saja. Tentu saja Fabian Ruiz memiliki musim yang luar biasa bersama dengan PSG menjadi juara Liga Champions. Apakah dia justru ingin melepaskan hal tersebut ya, artinya menjadi juara Liga Prancis, juara Liga Champions, memiliki banyak kesempatan ini dan itu dengan PSG untuk datang ke Manchester United yang situasinya penuh dengan ketidakpastian, katakanlah seperti itu. Padahal katakanlah dia ingin mendapatkan tantangan yang lebih seperti apa daripada yang dia dapatkan di PSG, datang ke Manchester United ini butuh resiko. Dan biasanya pemain ketika pindah ke klub dengan penuh resiko ini ada kompensasi. Apa itu? Ya gaji tinggi ya kan, mungkin dan lain-lain lah. Utamanya dari sisi finansial. Sehingga dari situ gue perkirakan kabar ini tidak mungkin keakurasinya tidak tinggi ya, tapi gue bisa jadi salah juga. Kabar lainnya, walaupun ada kaitan dengan Felix Nemecha, Manchester United belum membuat kontak dengan perwakilan sang pemain. Borussia Dortmund tidak ada keinginan untuk melepas pemain berusia 24 tahun ini di musim panas. Ya, menurut gue dari sisi usia ini masuk range dari Manchester United, tapi gue nggak yakin misalnya dari sisi harga ya, ataupun juga dari sisi profil ini menarik sih untuk dilihat. Dan posisi tengah kan tidak menjadi prioritas utama Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Bukan berarti tidak akan mendatangkan, bisa saja ya, tapi bukan menjadi prioritas. Sementara posisi penjaga gawang disebutkan mantan penjaga gawang Manchester United Matej Kovar ini sangat dekat untuk meninggalkan Bayer Leverkusen. Apakah Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan pemain ini? Ya, pemain ini pemain yang menarik ya di Bayer Leverkusen. Beberapa musim yang lalu fantastis, tentu saja tidak terkalahkan dan lain-lain. Tapi sekali lagi sih, menurut gue posisi penjaga gawang ini hanya mungkin akan ada pergantian atau perputaran kalau ada yang lepas dulu. Selama itu belum ada, ya Manchester United nampaknya musim panas ini tidak akan mendatangkan penjaga gawang yang baru. Tom Heaton sudah pasti menjadi penjaga gawang nomor 3, ya sekarang tinggal penjaga gawang nomor 1, nomor 2 gitu loh. Kalau Altaba yang dicabut, ya Manchester United akan mendatangkan pos untuk penjaga gawang nomor 2 dengan kemungkinan menjadi proyeksi penjaga gawang utama musim depan. Dengan asumsi Andre Onana akan dilepas. Tapi kalau musim panas ini ternyata Andre Onana yang lepas, ya Manchester United akan langsung mencari penjaga gawang utama. Tapi sekali lagi sangat tergantung dengan penjaga gawang yang lepas dulu. Tapi menarik ya kabar-kabar yang mengaitkan Manchester United dengan berbagai nama penjaga gawang di musim panas kali ini. Dan kabar terakhir, Manchester United ini sempat ditawarkan untuk mendatangkan John Duran secara pinjaman dan juga gaji yang di cover, tapi Manchester United menolak. Pemain yang sebelumnya membela Al Nassr ini ya, John Duran, ya ini mengingatkan gue dengan Falcao sebenarnya. Artinya dia punya reputasi bagus, tapi kalau memang profilnya tidak cocok, ya untuk apa dipaksakan, kurang lebih seperti itu. Dia mungkin secara individu merupakan pemain yang bagus, tapi sekali lagi kalau memang tidak cocok dengan profil Manchester United, kenapa harus dipaksakan begitu ya? Dan sang pemain sendiri akhirnya memilih untuk ke Fenerbahce. Dari situasi John Duran ini juga seperti gue katakan di awal tadi, nampaknya Manchester United lebih spesifik nih dalam mengincar, berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain yang diincar ya, secara spesifik. Mereka tahu profil, tahu nama, ya mereka akan bekerja untuk nama-nama itu. Tentu saja tidak hanya satu ya. Misalnya beberapa posisi mereka memiliki beberapa nama dan beberapa alternatifnya begitu. Tapi itu yang mereka kejar. Mungkin ada pemain-pemain lain di luar nama-nama tersebut, mereka tidak pedulikan. Menurut gue ini bagus. Spesifik, waktu terbatas, dana terbatas, sehingga untuk apa terlalu random ya. Kalau dibilang pemain bagus ya di mana-mana ada, tapi bagaimana mengidentifikasi pemain yang cocok dengan profil Manchester United bukan hanya terkait dengan teknis formasi 3 back misalnya, tidak, tapi juga karakter pemain. Ini penting. John Duran, jangan lupa loh, pemain ini sebenarnya kan dari sisi usia bukan pemain yang pemain yang masih berusia muda kalau tidak salah. Ini menarik gue untuk melihat profilnya. Ya, pemain yang masih berusia cukup, bahkan saat ini masih berusia 21 tahun. Dan pada saat itu dia memutuskan untuk ke Al Nassr ya kan, dari Aston Villa.
Karena faktor apa kira-kira? Di usia masih muda memutuskan untuk ke Saudi Pro League ya kan. Dari situ kan bisa terlihat karakternya kurang lebih seperti apa. Ini asumsi gue sekali lagi ya, tapi gue bisa jadi salah, tapi itu asumsi gue begitu. Ada motivasi apa nih ke sana? Dan apakah karakter tersebut cocok dengan Manchester United? Nah, di situ kan juga pertanyaannya. Sehingga menurut gue sekali lagi sini ini menarik sih bagaimana langkah manajemen Manchester United di bursa musim transfer musim panas nampaknya lebih spesifik. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.